Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ketua DKM Masjid Darussalam yang kita hormati beserta seluruh pengurusnya, para asatizah, para orang tua, para bapak-bapak, jamaah sholat maghrib sekaligus jamaah yasin tahlil ta'lim Masjid Darussalam yang saya hormati. Alhamdulillah, di penghujung tahun kita masih tetap istiqomah. Tiap malam Jumat kita baca Yasin, baca tahlil, yang pahalanya kita hadiahkan buat almarhumin, almarhumat, almazkurin, almazkurat, baik keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, juga semua kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di samping memberikan pahala buat kita, Allah hadiahkan juga pahalanya buat almarhum yang kita niatin masing-masing. Karena berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara kita mendoakannya. Kalau malam Jumat bareng sama tahlil sama Yasin, hari-hari biasa setelah sholat, kalau sempat sholat malam juga jangan lupa doain orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kepada kalian janganlah menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat kebaikan. Di situ ada huruf waw aqaf, artinya disertai. Beribadah kepada Allah disertai dengan berbuat baik kepada orang tua. Sebab sepintar-pintarnya kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Kenapa? Sebab dengan adanya orang tua kita lebih dulu, kita baru ada. Kalau nggak ada orang tua kita, kagak ada bakalan ada kita. Alhamdulillah kita telah melakukan. Mudah-mudahan istiqomah terus. Kelihatannya malam Jumat ini banyak yang hadirin. Alhamdulillah banyak. Ada 40 ini. Insyaallah 50-an. Alhamdulillah. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW beliau telah menjamin kepada kita, ya. Jadi Nabi memberikan jaminan kepada kita, apabila kita mampu melakukan 6 hal, maka Nabi jamin kita masuk surga. Dalam hadis dikatakan, idmanu li sittan min anfusikum, jaminkan kepadaku atas diri kalian 6 hal. Admanu lakumul jannata, saya jamin diri kalian masuk ke dalam surga. Jadi 6 hal ini nih, mudah-mudahan kita bisa nih, ya. Apa itu? Yang pertama, isduqu idza hadastum, hendaklah kalian berkata jujur
Jadi kita diperintahkan berkata jujur. Kenapa berkata jujur? Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. As-sidqu yahdi ilal birri, sebab jujur itu membawa kebaikan. Jadi kalau kita jujur, bersikap, berbuat kebaikan terdapat. Al-birru yahdi ilal jannah, kebaikan itu membawa kalian ke surga. Jadi kita jujur. Para nabi gelarnya mempunyai sifat sidik, artinya jujur. Orang tua pengen punya anak jujur, dinamain sidik. Ya, sekarang kita jarang nama anak-anak begitu, ya. Muhammad Sidik, nah, jarang, ya. Artinya orang tua pengen punya anak jujur. Lawan dari jujur itu bohong. Ya. Iyyakumul kadziba, jauhi oleh kalian bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, kebohongan itu justru akan membawa kejahatan. Jadi kalau bohong pasti bawa kejahatan. Al fujur yahdi ilan nar, sementara kejahatan itu membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Jadi mulai dari bohong, karena orang nggak percaya sumpah. Akhirnya dari bohong satu menuju bohong-bohong berikutnya. Padahal dia udah nggak tahu tuh, pepatah menyembunyikan, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai pasti tercium juga. Jadi kita nggak boleh emang, ya. Jadi mulai dah anak kita ajarin jujur. Jangan ajarin bohong. Maknya kita ajarin jujur. Jangan maknya ngajarin anaknya bohong. Tukang kredit datang hari Minggu, anaknya dipesen, tong, kalau ada nanti bapak-bapak bawa tas, bilang ibu nggak ada. Anaknya datengin tuh. Assalamualaikum, permisi, dek, ada ibu. Kata ibu tadi kalau ada yang bawa tas datang, bilang ibu nggak ada. Oh, bilang ibu kagak ada, bohong dia, ya. Di dapur malam-malam berisik, pelentang-pelentang. Kucing apa orang? Kucing, gitu. Nggak jujur dia. Padahal orang itu yang ngomong. Jadi mulai dah jujur, ya. Nabi itu gelarnya Al-Amin, orang yang amat dipercaya. Bahkan Abu Sufyan sebelum Muslim, ketika dia berdagang ketemu sama orang-orang di luar Mekah, kamu tahu nggak Muhammad? Tahu. Gimana orangnya? Wah, dia mah jujur, gitu, jujur. Jadi kalau orang jujur, kalau orang bisa jujur subur, ya. Jadi kalau jujur subur dah, ya. Tapi kalau kita nggak jujur, agak subur. Ya. Yang kedua, ya, addu idza wa'adtum, kalau berjanji tepati, ya. Jadi kalau kita berjanji apa aja suruh tepatin. Supaya apa? Terhindar dari diri kita sifat yang namanya munafik. Salah satu ciri munafik itu kan idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Sebab muslim ini macam-macam, ada muslim takwa. Takwa itu adalah menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Kalau dia takwa, insya Allah tempatnya surga. Ya.
Sebab dipersiapkan surga itu buat yang takwa. Yang kedua, orang mukmin yang soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat, beramal kebaikan. Yang ketiga, mukmin fasik. Artinya mukmin tapi dosa doyan banget. Fasik tuh. Yang paling jeplek mukmin munafik. Ini kenapa kita harus menunaikan janji? Supaya terhindar dari namanya orang munafik. Hati-hati ya. Jangan selalu kita yakini, percaya pakai peci haji muslim. Jangan. Ya. Sebab orang di luar kita juga alamanda non muslim pada pakai peci haji. Ya. Pak Abdullah menegur, bilang jangan Pak, biarin, nggak apa-apa, mudah-mudahan dari itu nanti dia jadi Islam. Iya. Jadi kalau berjanji tepatin, ya, jangan janji-janji doang. Ya, Nabi pernah didatangi oleh orang Yahudi Quraisy. Mereka bertanya, ya Muhammad, ajarkan, kasih tahu aku tentang ashabul kahfi, ashabul raqim, penghuni gua. Baiklah, minggu depan ya, saya akan kasih tahu. Ya, karena nanti saya yakin Allah kasih saya wahyu. Seminggu berlalu, datang lagi, mana Muhammad? Ya, gimana penjelasanmu tentang ashabul kahfi? Wah, wahyu belum turun. Minggu depan deh. Minggu depan lagi, datengin lagi, mana Muhammad? Wah, belum turun. Maka Allah katakan kepada Muhammad SAW, la takulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan. Ya. Wa iyakulu iyasya Allah. Janganlah engkau berkata aku akan mengerjakan besok, tapi katakanlah insya Allah. Jadi kita kalau berjanji itu jangan bilang pasti. Ya, jadi jangan bilang pasti besok, nggak boleh. Sebab la haula wala quwata, nggak ada daya dan upaya kecuali kehendak Allah. Apalagi kalau memang berjanji itu orang ngarepin kita, bilang nggak bisa. Baik Pak Ustadz, yang penting Ustadz datang aja dah, jam berapa kek, boleh kalau begitu. Tapi kalau mengharapkan kita datang, memang kita banyak acara, saya nggak bakal bisa gitu. Lebih apa? Lebih membahagiakan ketimbang orang diapain? Orang dikasih harapan. Ya. Tapi kalau kita udah janji, jangan sampai nggak datang. Ya. Man qata'a mu'minan qata'a Allah yaumal qiyamah. Siapa orang yang memutus harapan orang mukmin, maka Allah putuskan harapannya pada hari kiamat. Gimana bang, saya butuh duit besok, kira-kira ada nggak? Ya datang aja dah. Ya. Pas dia datang, gimana bang? Kan dulu gua suruh datang doang. Wah, kecewa dia. Kirain ada kali. Nggak boleh tuh kita kasih. Sebab kenapa? Jangan sampai memutuskan harapan orang. Bagus-bagus ngasih kebahagiaan, ya, membahagiakan orang jauh lebih bagus. Ya, malah kalau kita seorang bapak ini, janganlah kalau kita keluar rumah datang lenggang, nggak boleh. Ya, Nabi itu selalu datang bawa oleh-oleh, ya lenggang. Kita tur dari pagi sampai sore. Anak istri di rumah lenggang, kagak bawa apa-apa. Ah banyak di sini bu, beli juga gampang. Nggak boleh oleh. Ya ini bagian apa? Membahagiakan. Jadi membahagiakan. Idqalus surur. Jadi
menunaikan ya janji, ya janji. Yang selanjutnya adalah wa'addu idza utmintum, melaksanakan, menunaikan, menyampaikan amanah. Di pundak kita ada amanah istri, ya, ada amanah istri nih dari mertua kita, jangan sia-siain. Ada amanah Allah, anak-anak kita, ya, kita sayang, kita didik agar dia mengenal si penciptanya. Amanah. Jadi setiap orang punya amanah, tunaikan amanah, ya. Nabi Muhammad sebelum hijrah itu orang-orang yang nitipin barang dikasih dulu sebelum dia hijrah. Padahal yang nitipin barang orang yang musuhin, yang mau membunuh Nabi, tapi Nabi keluarin dulu, kasihin dulu. Tuh saking apa tuh? Memberikan pembelajaran, ya, membelajar. Bahkan beliau sebelum wafat pernah ngumpulin orang juga. Siapakah yang di antara kalian yang pernah hartanya aku ambil, ini hartaku, ambillah. Siapakah di antara kalian yang pernah aku pukul, ini badanku, silahkan pukul. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi amanah, antu'addul amanat ila ahliha. Ya. Jadi menunaikan amanah. Jadi yang pertama itu adalah apabila kita berkata jujur, apabila kita berjanji, tepatin, ya. Yang selanjutnya apabila kita punya amanah, ditunaikan. Yang selanjutnya wahfazu furujakum, jaga kemaluan kita. Artinya hindari perzinahan, ya, hindari perzinahan. Bab perzinahan ini adalah seburuk-buruk jalan, ya. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina, innahu fahisyatau wa sa'a sabila, sesungguhnya itu perbuatan yang paling keji. Jadi saat ini memang tantangan berat, ya. Makanya Islam kan menikah, kurang satu nggak puas lagi, suruh boleh, masih dua masih boleh, masih kurang puas tiga masih boleh. Saking apa tuh? Jangan sampai zina, ya. Bahkan udah 4 pengen nambah lagi, ceraikan atuh, ambil lagi yang lain supaya jangan zina, ya. Istri yang membelakangi suaminya dilaknat tidurnya, ya. Bahkan istri yang menolak digauli suaminya dilaknat malaikat hingga pagi hari. Saking apa? Supaya jangan timbul perzinahan tuh. Coba lihat tuh, ya. Bahkan mempermudah pernikahan, ya. Jadi mas kawin walau khotama min hadidin, meskipun dari cincin dari besi, cuma saksi, ya kan, wali, ijab qabul, mas kawin gitu. Jadi bener, ya jangan, ya. Ini kan sekarang dunia udah globalisasi, mainan bocah banyak impor, baju banyak impor, produk sampai perempuan banyak impor. Coba tuh kalau kita kurang kuat iman tuh, ya. Makanya disuruh gaulnya sama orang baik. Kalau bukan orang baik nanti kita gelincir ke tempat yang model begitu. Jadi hindari perzinahan. Zina ini bahaya. Yuwarisul faqra, mewariskan kepakiran. Usaha kita lagi maju bisa hancur, ya. Karir kita lagi tinggi bisa jatuh, ya kan. Apalagi pengaruh kita lagi luas bisa jatuh dengan sebab begitu tuh. Yuwarisul faqra. Bahkan
salah satu dosa yang mewarisin itu adalah dosa zina. Kita zina, ada antar keturunan kita tuh saking kok waris. Jadi kalau kita zina, ada aja keturunan kita tuh. Ngeri Pak. Menghadap Allah tanpa daging. Ya. Di akhirat makan daging yang bau busuk. Kenapa bau busuk kata Nabi? Dia makan daging yang bau begitu. Karena ada yang baik, dia mau yang rusak, yang busuk. Ada istri yang suci, tapi dia milih orang-orang yang kotor. Abang kan gampang, kurang masih 4 masih boleh. Tuh, masih boleh. Pengen lagi kurang kali orang suku sono, ambil ceraiin 1 nikah lagi masih bisa. Wah Allah, ya. Asal kuat aja dengkulnya. Wah. Ya, tapi kalau begini masih muda. Kalau udah kayak begini mah atu agak habis ya kan. Iya. Kalau kayak saya masih boleh. Iya. Dosa drodi buruan, jangan lama-lama, ya kan? Kenapa emang ya? Mau ngapain lagi, ya kan? Ya ngapain lagi? Enak Islam, ya kan? Enak gak? Enak. Ya. Ibadah malahnya. Kok Rasulullah ibadah kan sahabat berhubungan suami istri, engkau berzina itu dosa. Tapi kalau engkau tidak berzina, maka itu engkau bernilai pahala. Enak sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah kita jaga wa'addu absarakum, menjaga pandangan. Nih, pandangan mata. Ya. Kenapa pandangan? Sebab dari pandangan ini nanti timbul pikiran-pikiran kotor. Jadi kalau kita timbul pikiran kotor, niat kejahatan itu karena niat kan, dan kesempatan. Makanya kenyangin makan dulu. Kalau kenyang makan, insya Allah kagak jajan keluar. Ya. Tertarik kepada wanita lain di luar, kata Rasulullah, segera pulang. Salurkan di rumah, sebab apa yang dimiliki oleh wanita itu sama dengan yang dimiliki oleh yang ada di rumah. Ini sama, pulang. Ya, cuma kan repot ini kalau tinggi, ya kan frekuensinya. Baru sampai tol timur, balik lagi. Rapi ke sono, begitu lagi, balik lagi agak sampai kerja. Iya. Makanya begini atu aja dah bininya, ya kan? Atu di Mustika Jaya, atu Jakarta. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ini yang selanjutnya adalah wa'addu aidiyakum, jaga tangan kita nih. Baik tangan secara zohir atau secara maknawi jabatan, jaga. Ya. Jangan sampai tangan ini berlumuran darah. Jangan sampai ada orang yang tersakiti dengan tangan kita. Walaupun istri kita, walaupun anak kita. Kan suruh mukul karena dia nggak ibadah, nggak sholat, yang nggak menyakitin, ya kan? Yang nggak melukai. Meskipun dia nusuk durhaka kepada kita, tetap kalaupun suruh mukul, jangan yang melukai. Itu agama tuh ya. Jadi kalau kita jaga tangan, pelihara, ya kan, insya Allah Rasulullah SAW jamin kita masuk surga. Tapi kalau sebaliknya berbohong, janji nggak ditepatin, apalagi amanah nggak ditunaikan, apalagi berzina, apalagi pandangan matanya jelalatan mulu, yang selanjutnya tangannya berdarah-darah atau melukai orang lain, maka Nabi enggak jamin kita masuk surga. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang bisa ngamalin ini nih 6 hal yang apabila kita lakukan, Nabi Muhammad SAW jamin kita bakalan masuk surga. Amin ya rabbal
alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Banyak kawan-kawan kita, teman kita yang kedengaran pada sakit ya. Baik sakit yang model tadi dah ya, yang sedang ramai saat ini, Allah angkat penyakitnya. Ataupun sakit kanker kantong kering, Allah juga angkat penyakitnya itu semua. Barokah malam Jumat, barokah kita baca Yasin, barokah kita kumpul. Ala hadhihi niyan Allah yaqdi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyaikhina wa limuallimina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaan illa shifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah taklim kita, taklim malam Kamis di rumah ba'da isya. Yang ada waktu silahkan datang ke rumah saya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.